Bangun pagi ku minum susu, bantu sehat kuat tubuhku, dukung daya tahan alami, baik kini dan juga nanti. Tiap pagi susu Fresh and Fried. Huh? Huh? Metode Vogel Approximation Method dibuat oleh Sakina dengan NIM 2201007. Daftar isi: yang pertama ada sejarah, yang kedua pengertiannya, yang ketiga langkah-langkah, yang keempat contoh soal, yang kelima penyelesaian, yang keenam hasil akhir, dan yang terakhir kesimpulan. Sejarah FAM. Metode Vogel dikembangkan oleh ekonomi dan penelitian dalam bidang operasi riset pada pertengahan abad ke-20. Meskipun penamaan metode ini tidak secara langsung merujuk pada individu tertentu, metode ini menjadi terkenal karena efektivitasnya dalam memberikan solusi awal yang dekat dengan solusi optimal dibandingkan dengan metode lainnya seperti metode sudut barat laut (Northwest Corner Rule) atau metode Least Cost. Metode ini pertama kali dijelaskan dalam literatur pada awal 1950-an saat ilmu operasi berkembang pesat setelah Perang Dunia II. Pada masa itu, kebutuhan untuk mengoptimalkan logistik, transportasi, dan distribusi sangat mendesak, terutama dalam konteks ekonomi pasca perang dan peningkatan perdagangan internasional. Apa itu metode FAM? Yang pertama, definisi. Selanjutnya, metode FAM Vogel Approximation Method adalah teknik yang digunakan untuk menemukan solusi awal dalam masalah transportasi yang minimalkan biaya pengiriman. Selanjutnya, FAM bekerja dengan mengurangi biaya transportasi melalui pendekatan penalti untuk setiap baris dan kolom dalam tabel biaya. Selanjutnya, ada tujuan: menyediakan solusi awal yang baik sebelum digunakan dalam metode optimasi lainnya, misalnya metode Modi atau stepping stone. Langkah-langkah dalam metode FAM. Yang pertama, menghitung selisih biaya penalti untuk setiap baris dan kolom. Selanjutnya, untuk setiap baris hitung selisih antara dua biaya terkecil. Selanjutnya, untuk setiap kolom hitung selisih antara dua biaya terkecil. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan penalti terbesar. Pilih baris atau kolom yang memiliki penalti terbesar. Yang ketiga, alokasikan barang. Alokasikan barang sebanyak mungkin berdasarkan jumlah minimum antara kapasitas sumber dan kebutuhan tujuan. Yang keempat, hapus baris atau kolom yang sudah terpenuhi. Setelah alokasi dilakukan, hapus baris atau kolom yang kapasitasnya atau kebutuhannya sudah terpenuhi. Yang kelima, ulangi langkah 1 hingga 4, lanjutkan hingga semua kebutuhan dan pasokan tercapai. Ikan apa yang nggak boleh kena air? Ikan lele. Salah.
Tit, nyerah, ikan goreng. Wah, Contoh soal, diberikan tabel biaya transportasi berikut antara 3 sumber A, B, C, dan 3 tujuan X, Y, Z. Penyelesaian metode FAM. Yang pertama, menghitung penalti untuk baris penalti 3. Yang ketiga, alokasi barang dari B ke Z. Alokasikan 50 unit dari B ke Z karena kebutuhan Z adalah 50 dan pasokan B adalah 70. Selanjutnya, menghapus kolom Z karena kebutuhan Z telah terpenuhi. Yang kedua, menghitung penalti untuk baris dan kolom yang tersisa. Baris A 4 sama dengan 2, baris E sama dengan 3, kolom X 5 dikurang 4 sama dengan 1, kolom Y 3 dikurang 2 sama dengan 1. Yang ketiga, memilih baris atau kolom dengan penalti terbesar. Penalti terbesar ada di baris E, penalti sama dengan 3. Alokasi barang dari B ke Y. Alokasi 20 unit dari B ke Y karena pasokan B adalah 20 dan kebutuhan Y adalah 50. Sisa pasokan B sama dengan 0. Sisa kebutuhan Y sama dengan 30. Selanjutnya, hapus baris B karena pasokan B telah habis. Yang kedua, alokasikan barang dari A ke Y. Alokasikan 30 unit dan dari A ke Y karena pasokan A adalah 30 dan kebutuhan Y adalah 30. Sisa pasokan A sama dengan 0. Sisa kebutuhan Y sama dengan 0. Yang ketiga, hapus baris A dan kolom Y. Yang keempat, alokasikan barang dari C ke X. Alokasikan 50 unit dari C ke X karena pasokan C adalah 50 dan kebutuhan X adalah 50. Sisa pasokan C sama dengan 0. Sisa kebutuhan X sama dengan 0. Hasil akhir, A ke X sama dengan 0, A ke Y sama dengan 30, A ke Z sama dengan 0. Jadi kebutuhannya 30. B ke X sama dengan 0, B ke Y sama dengan 20, B ke Z sama dengan 50. Kebutuhannya 70. C ke X sama dengan 50, C ke Y sama dengan 0, C ke Z sama dengan 0. Jadi kebutuhannya 50. Pasokan X sama dengan 50, pasokan Y sama dengan 50, pasokan Z sama dengan 50. Kesimpulan, yang pertama, efisiensi awal metode memberikan solusi awal yang mendekati optimal dalam masalah transportasi sehingga mempercepat proses penyelesaian. Yang kedua, menghitung berbasis penalti. Teknik ini memprioritaskan sel dengan selisih biaya terbesar penalti untuk meminimalkan total biaya transportasi. Yang ketiga, proses sistematis. Langkah-langkah dalam metode FAM terstruktur dan logis, melibatkan perhitungan penalti pada setiap baris dan kolom, alokasi berdasarkan prioritas penalti tertinggi, mengulangi hingga semua permintaan dan pasokan terpenuhi. Yang keempat, akurat untuk masalah transportasi.
PAM sangat menggunakan untuk mengatasi distribusi barang atau sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan dan biaya minimal. Yang terakhir, penting untuk optimasi lanjutan. Solusi awal dari PAM sering digunakan sebagai dasar untuk optimasi lanjutan menggunakan metode seperti Modified Distribution Method. Sekian, terima kasih. You didn't have to cut me off. Say that I can never know we were nothing. I don't even need your love. You treat me like a snake and I feel so up. Posisi di mana, Dad? Kerja guys, kerja.